Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi ya Bu Desi. Semoga ndak bosen karena selama WFH ini SFH, School from Home. Jadi meskipun SFH ini kalian juga tetap harus mengikuti pembelajaran karena supaya tidak sia-sia nak ya. Kalau kalian libur terus tapi kalian tidak ada apa-apa kan sia-sia, sekolahnya juga apalagi. Nah, sebelum melakukan pembelajaran ada baiknya kita melakukan doa dulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Baik, berdoa menurut agama dan bacaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita ke oke. Teks berita. Kemarin kan teks berita. Apa sih yang ada dalam berita ini? Kalian pernah kan mendengar atau membaca sebuah berita. Nah, tapi strukturnya itu bagaimana, Bu? Tapi kalian belum saya suruh untuk membuat suatu berita ya, belum. Jadi masih dasar-dasar dulu, pengertian, struktur dan lain-lain. Oke, kali ini kita ke struktur dalam teks berita, lanjutan pertemuan sebelumnya. Ya, ini di sini ada tulisan lanjutan pertemuan sebelumnya. Oke, nanti Bu Desi juga akan kasih lihat contoh berita itu seperti apa. Bu, aku sudah tahu ya, kan harus dikasih tahu lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya struktur berita. Ada orientasi berita, peristiwa, sumber berita. Orientasi, maaf ya, belum Bu Desi ini kan slide-nya, nggak apa-apa. Orientasi berita berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Terus ada peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta ya. Nanti kalau kalian tulis di buku catatan fakta dari lapangan. Lalu yang terakhir ada sumber berita. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. Nah, biasanya ini di mana? Di akhir berita nak. Ada kode-kode khusus biasanya loh ya, biasanya. Nah, kalian kalau penasaran, kalian boleh cek lagi berita kemarin yang kalian cari di majalah atau koran yang sudah kalian upayakan untuk membeli atau mencari koran. Nah, selalu ditempelkan di buku tulis kalian dan kalian tulis isi dari berita itu apa. Nah, kalian cek di koran tersebut yang kemarin, terus kalian cari ada nggak sumber beritanya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Baik, boleh lanjut ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa kalian komen di bawah sini di Google Classroom atau kalian bertanya langsung di WhatsApp grup atau chat by personal. Selanjutnya ada piramida terbalik. Nah, ini kan kalian bingung ya, loh piramida kok terbalik. Nah, jadi ada piramida terbalik. Ini sudah menjadi rahasia umum seorang jurnalis untuk membuat sebuah berita. Ada titel ini apa? Titel ini adalah judul dari berita kalian. Lead, ini berita yang paling penting, dimulai dari hal-hal yang paling penting. Nah, body itu ada tubuh berita. Di sini ada 5W dan 1H bersarang. Jadi how, what, why, when, why, who itu bersarang dan satu how. Dan ini sangat penting. Ini penting juga sih. Penting ya. Kalau di sini paling penting juga topiknya apa sih yang dibahas, selalu kayak gitu. Selalu seperti itu. Terus di mana biasanya beritanya kan ini kejadiannya bisa di bawah di sini biasanya gitu. Kalian nulis berita, kalian
beritakan di mana, Tangerang kah, Surabaya kah, atau di mana. Lalu like ini berita yang kurang penting. Biasanya ini tuh pendapat dari, entah itu pendapatnya dari saksi mata atau apa, yang jelas ini kurang penting tapi harus dimasukkan ke berita tersebut. Makin ke bawah semakin kurang penting, bukan berarti tidak penting. Nah, lo bingung kan? Bukan makin ke bawah semakin kurang penting, tapi bukan berarti tidak penting. Jadi emang semua isi berita ini isinya penting ya. Jadi ya harus dituliskan, meskipun di sini Bu ini kayaknya nggak penting banget, ya nggak apa-apa, dimasukkan aja seperti itu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca untuk langsung ke inti berita. Biasanya itu orang paling males kalau baca berita, baca judulnya lalu baca lead langsung ke like, nggak pernah ke body seperti itu. Selanjutnya, pengertian piramida terbalik. Nah, di sini Bu Desi sudah kasih tahu ya. Bagian teratas sebuah berita adalah judul berita atau kepala berita atau headline. Judul atau kepala berita berguna untuk memperkenalkan isi berita. Deadline adalah keterangan tentang waktu, penyusunan, atau tempat kejadian berita. Biasanya hanya disebutkan nama kota, kejadian, atau nama kabupaten. Lead atau pokok berita. Teras berita terletak pada paragraf pertama. Bagian ini merupakan bagian inti berita. Body atau tubuh berita merupakan penghubung antara teras berita dengan tubuh berita. Bagian ini menjelaskan secara lengkap peristiwa yang terjadi. Uraian yang terdapat dalam tubuh berita ini disusun lebih terperinci berdasarkan urutan penting, kurang penting, dan tidak penting. Like atau kaki berita berisi hal yang kurang penting. Like atau kaki berita biasanya hanya mengulangi bagian-bagian berita sebelumnya atau memberikan sedikit tambahan terkait dengan berita tersebut. Ini bisa bisa dimasukkan tentang kesimpulan dari berita keseluruhan tersebut. Terus ada bagian beberapa yang tadi lupa nggak dimasukkan, bisa banget dimasukkan ke like dengan tujuan dengan artian kalian juga harus antara kalimat satu dengan kalimat yang lain juga harus berkesinambungan. Selanjutnya ada tugas 2. Nanti setelah tugas 2 ini Bu Desi bilang seperti biasa kalian buka Google Formnya, lalu kalian jangan diisi dulu, kalian tulis dulu di buku tulis, terus kasih nama kelas, terus kasih keterangan tugas 2, lalu kalian buatlah satu contoh dari salah satu lead, body, atau legs dalam berita, minimal 3 kalimat saja. Ini salah satu ya, boleh lead, boleh body, boleh legs, tapi kasih keterangan, kasih legs berita atau body berita atau lead berita, minimal 3 kalimat. Oke? Terus kalian bisa cari referensi juga di internet. Nah, tuliskan tugas kalian di buku tulis, di keterangan tugas 2, fotokan hasilnya, kemudian upload di Google Form. Seperti itu. Jadi Bu, ini tugas contohnya di mana sih? Ini ya, boleh sih kasih contoh dari. Nah, ini contoh dari berikut contoh penggunaan piramida terbalik dalam berita. Nah, ini ada madiunkompas.com, seorang pelajar SMA dilaporkan tewas setelah sepeda motor yang dikendarinya jatuh lalu terbakar di depan SPBU Caruban, ruas Jalan Nasional Surabaya. Madiun KM 147-148, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Senin 1 Juni 2020 siang. Korban meninggal atas nama Juni Dana Saputra. Ini 17 ini umurnya ya, nak. Warga Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Korban ditemukan langsung meninggal di tempat kejadian perkara, kata Kasat Lantas Polres Madiun AKP Jimmy H. Manurung kepada kompas.com Senin 1 Juni 2020 siang. 2. Petaka yang menimpa Juni berawal ketika korban melaju dengan sepeda motor Honda Tiger bernomor polisi AE 4755HG bersama dengan satu sepeda motor lain melaju kencang dari arah Madiun menuju Surabaya.
Sesampainya di tempat kejadian perkara, kedua motor itu bersenggolan hingga menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan korban bergeser ke laju kanan. Saat bersamaan, kata Jimmy, melaju kendaraan truk bernopol AD 1409HN dari arah berlawanan. Korban yang tak mampu mengendalikan kecepatan sepeda motornya tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Saat sepeda motor korban bertabrakan dengan truk tersebut, korban juga sempat ikut terseret jatuh. Namun korban tidak ikut terbakar bersama sepeda motornya, jelas Jimmy. Hasil olah tempat kejadian perkara menyebutkan kecelakaan diduga terjadi lantaran ketidakhati-hatian korban mengemudi sepeda motornya. Saat ini jenazah korban sementara berada di RSUD Caruban, sementara truk dan sepeda motor yang tinggal kerangka milik korban diamankan Satlantas Polres Madiun. Nah, ini catatannya. Bagian 1 adalah bagian penting yang memuat 5W1H. Maaf tadi nggak salah ya, ternyata lead berita itu sarangnya 5W1H dan itu bagian yang paling penting. Terus kemudian yang nomor 2 ini adalah informasi tambahan yang menjelaskan bagian 1. Yang terakhir bagian 3 adalah informasi yang kurang penting. Nah, ini sebenarnya tapi harus penting ya supaya pembaca tahu ini gimana jenazahnya gimana nih, seperti itu. Nah, ini tadi contohnya. Lalu kalian ini ya, kalian kerjakan tugas 2-nya. Nah, jangan lupa difotokan dulu, kalian cari salah satu saja atau kalian buat salah satu dari lead, body atau legs, minimal 3 kalimat. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian foto dan upload di Google Form. Seperti biasa, tanggatnya itu sampai jam 3 sampai pukul 3 sore. Baik, itu saja yang bisa Bu Desi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasannya. Kalau kurang jelas bisa nanti komen di Google Classroom atau bisa chat melalui grup WhatsApp atau chat by personal. Nanti kalau sudah mengerjakan juga nanti kalian absen. Jangan lupa absen juga ya. Baik, itu saja atau itu dulu. Semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini selalu bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, dan pakai hand sanitizer. Terus jangan lupa selalu social distancing, jaga jarak. Oke? Baik, itu saja. Sekian dari pelajaran Bu Desi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum mengakhiri, ada baiknya kita berdoa minta kebenaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.